help me now. Nothing lasts forever, but this is gonna take me down. He's so tall and handsome as bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is Okay, siap. standing in a nice dress, staring at the sunset. Babe, red lips and rosy cheeks. You'll see me again, even if it's just in your Halo pemirsa, hari ini merupakan hari yang tepat bagi para pemuda menjadi seorang peserta dalam memenangkan sebuah kompetisi. Sana juga para pemuda menjadi pemilih yang berani mengambil inisiatif dan humanis. Bersama narasumber kami kali ini yaitu sosoknya sangat menginspirasi dan membawakan energi positif kepada siapa saja. Kita hadirkan narasumber kita, Bapak Saifuddin Mukhtar atau akrab disapa dengan Gus Udin, dengan saya Hendri Hafila, dan saya Isabella, dalam acara Ngobar Ngobrol Bareng, Gus Udin, obrolan santai dan juga menarik. dan tentunya informatif. Halo, selamat sore Sobat Ngobar. Sesuai janji kita tadi, kita akan menghadirkan narasumber kita yang langsung berbincang, yaitu Bapak Saifuddin Mukhtar atau akrab disebut dengan Gus Udin. Bagaimana Bapak Gus Udin kabarnya? Baik Kang Hendri, alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu, bisa ngobrol dalam bincang-bincang kita pada hari ini dengan Mbak Bella ya. Bella ya, bukan Mbak Bella. Boleh. Karena orang Cianjur ya. Iya, orang Cianjur. Jadi kalau Cianjur saya panggilnya Teteh. Boleh. Tentu jadi kebanggaan juga buat kita bisa langsung berbincang dengan Gus Udin pada hari ini. Enaknya kita sapa Bapak dengan sebutan apa nih ya? Gus Udin aja ya. Gus Udin, Karena kalau oke. Bapak nggak usah pakai Gus lagi gitu. Ya, silakan. Kalau boleh tahu sekarang sedang sibuk apa nih Pak? Ya, akhir tahun ini kan kita sedang fokus nih. Jadi ada tren baru dalam pemerintahan daerah Kabupaten Bogor sejak Bu Ade Yasin dilantik menjadi bupati. Kebetulan saya diberikan amanah oleh beliau dan oleh pemerintah daerah sebagai tim percepatan pembangunan strategis Kabupaten Bogor. Jadi tren baru itu adalah setiap akhir tahun bupati atau kepala daerah dan juga pemerintah daerah mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Nah, kebetulan kami ini di tim percepatan dengan tim juga yang dibantu oleh tim branding ini sedang fokus untuk apa yang disajikan selama 1 tahun yang sudah dilakukan oleh Bupati Bogor kepada publik sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat umum. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi sangat sibuk juga ya Pak dengan Lumayan. segudang aktivitas Bapak gitu ya. Lumayan. Tapi hari ini luar biasa sekali ya Henry. Ya. Pak Gus Udin ini menyempatkan waktu buat acara ngobrol bareng ini. Nah baik Pak, kalau lihat dari portofolionya sangat luar biasa sekali ya, bisa menginspirasi juga nih buat sobat-sobat ngobar di rumah. Tentunya bagaimana sih cerita Gus Udin pada puluhan tahun lalu pada saat Gus Udin muda bisa memiliki segudang prestasi dan juga bisa berlangsung sampai saat ini. Ya. Pertama tentunya ini bukan capaian di akhir ya. Mungkin saya mencapai titik yang dimana orang belum mencapai. Jadi saya kira hari ini adalah itu. Jadi kalau berbicara saya dilahirkan dari Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Tapos Tengah, Kecamatan Tejolaya. Jadi dulu itu desa kami ini tidak termasuk ke dalam peta gitu. Jauh, sangat jauh. Jadi dulu
kecamatannya Kecamatan Ciampea, lalu dimekarkan menjadi Kecamatan Tegelaya. Lalu saya diberi kesempatan saat sekolah SD, kemudian SMP, dan juga melanjutkan lagi SMA. Kemudian saya lulus di jalur PMDK di kampus Universitas Gadjah Mada jurusan ekonomi. Tapi saat itu saya tidak mengambil peluang yang diberikan atau kesempatan yang diberikan, tapi saya langsung masuk ke pesantren selama 5 tahun dan 1 tahun pengabdian gitu. Jadi saya masuk ke pesantren Darussalam Gontor. Kemudian setelah itu baru saya melanjutkan kuliah S1 di Jakarta, kemudian S2 saya ngambil di Malaysia, kemudian S3 saya sekarang sedang menyelesaikan doktor di bidang ilmu politik. Kalau kaitan segudang pengalaman, saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita berproses. Jadi bukan pengalaman itu ya, tapi sebetulnya bagaimana kehidupan mengajarkan kita, dan orang tua saya mendidik bagaimana kita untuk bermanfaat terhadap orang lain. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang paling terpenting adalah bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Itu Teh Bella. Luar biasa, keren banget ya Henry Kusudin ini gitu ya. Tentunya juga hal ini juga kita perlu garis bawahi juga bahwa sesuatu itu perlu proses juga ya Pak ya. Perlu menerima proses juga dan juga perlu ikhlas menjalankannya ya Pak ya. Nah, banyak banget nih pengalamannya dan prestasinya Kusudin ini kan. Kira-kira generasi muda ini kan bisa menjadi sentral dalam merubah dan menggerakkan birokrasi gitu ya. Nah, dalam kalimat ini pantas sekali nih kita akan menanyakan bagaimana cara Kusudin bisa meluluhkan berbagai kekakuan birokrasi. Oh, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi begini, birokrasi itu jangan melihat pada birokrasi yang memang birokrasi pada zaman konservatif gitu, karena memang sejarah birokrasi itu kan bagaimana birokrasi ini kesulitan di dalam sistem. Nah, saya kira hari ini kan birokrasi itu adalah bagaimana goalsnya pelayanan kepada masyarakat. Apakah ada misalkan pengalaman saya kaitan dengan kesulitan? Jadi teman-teman hari ini diberikan kepercayaan di tim percepatan mengalami kesulitan, saya kira itu bukan sebuah masalah bagi kita ya. Tapi hari ini bagaimana merubah paradigma bahwa birokrasi itu adalah bukan mempersulit untuk melayani masyarakat, tapi hakikatnya adalah birokrasi ini adalah memenuhi administrasi, tapi goalnya adalah bagaimana melayani masyarakat dengan maksimal. Ada istilah pelayanan prima, Mas Henry. Kalau boleh tahu nih ya, pernah terpikir nggak apa sih dulu bisa menjadi tim percepatan strategis Kabupaten Bogor? Ya, kalau saya ditanya ya Mbak Bella gitu, Teh Bella, saya belum pernah berpikir. Jadi saat itu kebetulan saya tahun 2016 saya kembali dari Malaysia ke Bogor, ke Jakarta, kemudian diberikan amanah sebagai salah satu sekretaris di Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Saya hanya menjalankan amanah saat itu, jadi selain memang di pemerintahan, saya juga aktif di organisasi. Jadi prinsipnya hanya satu, manusia ini kan ada 4 tahapan ya. Ada tahapannya fase di mana orang ini disebut dengan dalam bahasa Arab itu fase musta'malah. Orang itu dipakai. Kemudian yang kedua, orang itu bagaimana dikenal. Jadi ada istilahnya dalam bahasa Arab, saya mengutip Mas Henry ini, adalah daurah mu'tarofah. Dan ketiga adalah daurah mu'tabaroh, dianggap. Dan keempat adalah daurah mu'tarof. Jadi fase di mana orang itu dihormati. Nah, kita dimanapun proses itu tidak bisa kita lepaskan. Proses yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga, dan fase yang keempat. Nah, dimanapun kita, saya kira fase itu. Jadi jangan sampai kita membawa singgasana kita dari sini ke tempat kita yang lain. Nah, saya kira mungkin itu rumusnya ya. Nah, kembali kepada tadi saya, apakah terpikir saya diberikan amanah? Tidak. Karena saat itu saya hanya berpikir bagaimana menjalankan tugas yang pertama, fase yang pertama itu saya jalankan dengan baik. Nah, saya kira itu ya, sampai dengan saya diberikan, kebetulan saat itu juga saya diminta oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga untuk juga mendukung serta mensukseskan yang namanya Badan Standarisasi dan Akreditasi tingkat nasional. Nah, saat itu kebetulan saya diminta oleh Bupati dan tim untuk bersama-sama bagaimana di Kabupaten Bogor. Nah, alhamdulillah saya tidak berpikir apapun, yang penting kita pengabdian. Ternyata jalan itu sesuai dengan fase tadi, fase musta'malah, fase mu'tarofah,
fase muktabaroh dan fase muhtaram. Jadi nggak kebayang sama sekali, tapi yang paling penting bagi saya bagaimana kita menjalankan amanah dengan baik. Gitu Mas Hendrik. Wah, makin seru juga ya bahasanya. Nah, ketika amanat ini diberikan, apa yang Gus Udin pikirkan pertama kali gitu? Ya pertama kali kita ini kan berpikir harus begini ya, utamakan kualitas. Jadi ketika kita memiliki kualitas, memiliki loyalitas dan profesionalitas, saya kira makna profesional kan ada dua terminologi ya. Pertama adalah kapasitas dan kualitas, yang kedua adalah loyalitas. Nah, saya saat itu tidak terpikir apapun gitu, tapi yang saya terpikir adalah bagaimana saat itu memberikan sumbangsi bagi lingkup terkecil di rumah saya. Lingkup saya itu Kabupaten Bogor lah ya. Jadi saat itu saya berpikir hanya begini, saat saya di Kementerian Pemuda Olahraga bertugas ke daerah-daerah, saya bilang begini, ini saya ini akan dikuburkannya nggak mungkin di Papua, saya nggak mungkin dimakamkannya ini di Aceh gitu, pasti saya akan dimakamkan di Kabupaten Bogor. Pertanyaan saya terhadap diri saya, apa yang sudah kamu lakukan gitu. Lalu saya berpikir saat itu saya harus kembali ke Bogor, kemudian apa yang bisa saya lakukan, hal terkecil saya lakukan. Jadi bukan berpikir, oh saya ada di pemerintahan, tidak, saya harus jadi tim percepatan, tidak juga. Saya saat itu bagaimana kembali kepada masyarakat yang terdekat di rumah saya, kemudian di komunitas saya, lalu di Kabupaten Bogor saya, untuk bermanfaat terhadap orang lain. Lalu apapun amanahnya itu, saya kira itu biarlah proses yang berjalan. Gitu Mas Hendrik. Nah, lalu pada saat ini nih, ada dapat tugas Bapak dari Ibu Ade Yasin selaku Bupati Bogor. Ya, tugas saya sebagai tim percepatan pembangunan. Jadi kami ada 6 orang ya, 6 tim percepatan. Ini ada 6 orang. Pertama ada mantan rektor UIK. Yang kedua ada Pak Ding Bahrudin ya. Kemudian ada Pak Yayat sebagai ahli transportasi publik. Ada juga Pak Teddy, ada Pak Cici, Mas Faisal ahli ekonom, dan saya sebagai ahli di bidang komunikasi dan sosial gitu, dan juga pembangunan. Nah, hari ini memang diberikan amanahnya sangat luar biasa oleh beliau untuk mengawal program Pancakarsa. Itu program Pancakarsa adalah program atau 5 prioritas pembangunan yang ditekadkan oleh Bupati Bogor untuk mencerdaskan Bogor, mensehatkan Bogor, memajukan Bogor, membangun Bogor, dan membuat Bogor lebih berkeadaban. Dari 5 karsa itu diterjemahkan ke dalam program-program yang lain gitu, sehingga memang saya dan tim yang lain juga harus mengawal, tentunya bersama-sama dengan SKPD, karena kan di sini juga ada OPD ya, ada dinas-dinas terkait, sehingga memang satu sama lain harus berkesinambungan, termasuk juga saya juga dengan Bu Mei dan teman-teman yang lain bagaimana juga mengatur, menyajikan data yang diolah oleh kepala dinas lalu disampaikan kepada publik sehingga dicerna dengan baik. Nah, ini kaitan dengan personal branding maupun juga city branding Kabupaten Bogor. Gitu. Luar biasa ya Gus Udin dengan segudang aktivitasnya. Dia bisa berbagi ilmu dengan kita semua gitu ya. Kalau boleh diceritakan nih, apa saja pengalaman Gus Udin menjadi tim percepatan strategis pembangunan Kabupaten Bogor soal pola kerja? Ya, kalau pola kerja pastinya ada banyak pengalaman ya. Jadi banyak pengalaman, saya kira kalau dihitung terkadang gitu ya, kita harus di awal, karena apalagi di awal pemerintahan beliau itu tahun 2018 saya banyak merangkap gitu, termasuk juga bagaimana menyiapkan naskah pidatonya Bupati. Selain naskah Bupati, naskah pidato kami juga harus menyiapkan bahan rapat gitu yang memang sudah dikumpulkan dari dinas-dinas, lalu kami mengolahnya, dan saya kira bagaimana menyajikan. Kemudian harus juga mengawal program-program, termasuk juga bagaimana mengawal janji politik beliau kepada masyarakat untuk diimplementasikan dalam program. Saat itu memang sangat luar biasa, tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu sudah menemukan pola kerjanya. Jadi saya kira kalau dihitung pengalaman, ya pastilah ya, kadang-kadang kita pulang malam, harus bekerja di dalam kendaraan gitu. Jadi saya harus ngetik, apalagi dari tim naskah pidato yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah, lalu saya harus mengecek, kadang-kadang mengedit itu di kendaraan gitu, atau saya kadang-kadang berhenti di kendaraan di sebuah warung atau kafe, dan bahkan pernah saya ketika itu hujan, ada naskah pidato yang harus diedit,
kendaraan jalannya rusak, lalu saya menepi di sebuah jalan gitu, di sebuah rumah yang memang di pinggir jalan gitu, ikut ngedit. itu pengalaman lah saya kira ya gitu. Tapi yang paling pasti adalah 2020 akhir tahun yang lalu, sama seperti ini menghadapi akhir tahun, saya dalam kondisi sakit saat itu. Lalu tim dan khususnya tim branding saat itu di Bume dan Mas Fikon dan teman-teman itu memfinalkan untuk refleksi akhir tahun. Apa yang terjadi 10 hari sebelum itu saya sakit. Lalu saya memaksakan untuk berangkat bersama kawan-kawan mencabut infus untuk menyelesaikan tugas yang memang harus dipublikasikan kepada publik. Datang ke tempat ini, ke kantor itu ngedrop lagi, pulang lagi di infus, pulang lagi infus lagi. Aduh. Ada itu pengalaman 2020 ya. Alhamdulillah saya kira itu memberikan motivasi bagi saya bahwa setiap proses dan pasti hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Betul sekali. Nah, sobat Ngumbar ya, untuk pengalamannya banyak juga kan Gus Udin. Wah, makin seru juga kan pembahasan kita ya. Apalagi ngelihat pola-pola tadi, pola kerjanya dan konsisten itu perlu ya Pak ya. Betul. Karena dalam menjalankan sesuatu itu kita perlu menghadapi dan juga perlu memiliki konsisten yang lebih apa ya. Nah, sejauh ini dalam berkomunikasi dengan Bupati Andi Yasin, apa sih isu yang menjadi perhatian dan kerap dijadikan diskusi pada hari ini? Ya, kalau diskusi-diskusi hari ini saya kira tidak lepas dari isu strategis pembangunan. Jadi kalau kita berbicara yang menjadi isu strategis pembangunan dalam Pancakarsa ini kan ada diantaranya ya kaitan dengan bagaimana rendahnya sumber daya manusia. Jadi kaitan dengan pendidikan, daya competitiveness kita, termasuk kalau kita hitung di regional kita kan Indonesia juga pada urutan saya kira yang tidak memuaskan bagi kita, karena memang antara daya saing dengan indeks pendidikan kita juga yang saling keterkaitan sangat erat gitu, sehingga memang kaitan dengan sumber daya manusia ini juga menjadi hal yang sangat fundamental dan sering kami diskusikan dengan Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga kaitan dengan dampak pandemi. Yang pertama adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, karena di tahun 2020 kita pada posisi minus di angka 1,77%. Namun alhamdulillah sekarang di tahun 2021 mengalami peningkatan, sudah di angka 3,40 sekian gitu. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan sekitar 5%. Jadi terkontraksinya positif ekonomi kita. Yang selanjutnya adalah kaitan juga dengan langkah-langkah bagaimana angka pengangguran dan kemiskinan itu juga yang terdampak akibat pandemi, karena meningkat pengangguran di angka 14,29%, tapi alhamdulillah sekarang sudah bergeser di angka 12,22%. Saya kira ini juga langkah-langkah yang memang sering kami diskusikan dengan beliau. Yang lain adalah kaitan juga dengan ketimpangan infrastruktur. Jadi infrastruktur di Kabupaten Bogor hasil penelitian, jadi Bupati 2018 menugaskan saya dan tim untuk melakukan kajian. Kajian pertama kami menemukan 38% infrastruktur di Kabupaten Bogor dalam kondisi kurang mantap. Itu kondisi rusak lah ya, kondisi rusak. Nah, apa yang dilakukan? Kami identifikasi. Jadi jalan yang memang kewenangannya pusat nasional, ada jalan besar. Biasanya anggaplah jalan yang di sini nih, tadi kita lalui, bukan jalan ini, jalan yang dilalui dari Bogor Raya, jalan Bogor Jakarta. Nah, itu kan jalan nasional. Ada lagi jalan provinsi, ada lagi kewenangan jalan kabupaten, dan ada lagi jalan kewenangan milik desa. Nah, ternyata kami laporkan kepada Bupati dan sampai saat itu beliau mengatakan selesaikan jalan yang memang kewenangan kabupaten dan juga desa dengan program 1 miliar 1 desa. Nah, itu juga yang kami lakukan gitu. Saya kira fokus kita itu belum termasuk isu-isu strategis kaitan dengan kemacetan di Kabupaten Bogor. Karena ada 81 titik kemacetan Mbak Bella. Di antaranya orang Puncak nih pasti paham lah kemacetan di Puncak. Di Bogor Barat, apalagi akhir pekan ya Mbak ya. Akhir pekan, kemudian hari libur pun ini, Nataru juga sama, termasuk juga di wilayah Bogor Utara ini juga terjadi kemacetan. Jadi banyak sekali ya isu yang dibahas gitu ya, selain pandemi, kemacetan, kemiskinan gitu ya. Nah, kan sekarang Gus Udin tuh menjabat sebagai tim percepatan strategis Kabupaten Pembangunan strategis Kabupaten Bogor gitu ya. Tentunya menjadi sorotan publik gitu ya. Ada apresiasi dan ada kritik pula gitu. Bagaimana Anda menyikapinya? Kalau saya punya prinsipnya begini, yang namanya kritik itu, yang namanya debat dan konflik itu adalah
untuk mempererat kesamaan dan mengkikis perbedaan, itu konflik. Kaitan dengan kritik, saya kira ini penting karena apa, kita harus menerima masukan dari berbagai perspektif, dari berbagai pandangan yang berbeda, sehingga kita akan mendapatkan atau secara kebijakan kita akan mengambil lebih bijak karena mendapatkan berbagai pandangan. Nah, kaitan dengan bagaimana apresiasi orang, saya kira apresiasi itu tidak juga jangan sampai meninabobokan kita gitu. Justru apresiasi itu adalah salah satu apresiasi, tapi tidak meninabobokan kita karena jangan sampai kita itu terbuai dengan apresiasi dan pujaan orang. Tapi kritik ini sangat penting bagi kita. Ketika kritik ini diberikan orang, itu bagian daripada kontrol orang terhadap pembangunan, bukan terhadap personalnya gitu ya. Nah, kaitan dengan tadi yang terakhir selain itu apresiasi dan juga ini ya, saya kira bagi saya kaitan dengan kritik ini sangat penting. Nah, makin seru juga ya Pak ya. Gimana nih pembahasannya, juga kita mau lanjut lagi kali ya. Kali ini kita akan membincang lebih menarik lagi, dan menuju ke segmen berikutnya kita akan berbincang tentang semangat Pancakarsa dan pencapaiannya nih. Tapi saksikan pada iklan berikut. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Susu minuman sereal yang pertama di Bogor. Paduan serasi bernutrisi, kombinasi susu sari buah jeruk, Minute Maid Nutribus. Halo Sobat Ngobar, jumpa lagi bersama kami dalam program Ngobar. Perbincangan kita tadi sangat menarik dan luar biasa ya. Namun perbincangan kali ini juga tidak kalah menarik pastinya. Mari langsung saja kita lanjut perbincangannya ya Pak. Sesuai dengan tema kita nih, anak muda dan semangat Pancakarsa. Tadi pun sedikit kita sudah bahas ya Pak di awal. Bisa diceritakan kembali Pancakarsa itu apa? Mungkin Sobat Ngobar di rumah pada kepo nih, apa sih Pancakarsa itu ya kan gitu. Bisa dijelasin Bapak? Ya. Jadi berbicara Pancakarsa, Panca itu kan 5 ya. Jadi ada Pancasila, kita sering tahu. Panca itu 5 dari bahasa Sanskerta, dan Karsa itu adalah tekad. Jadi tekad atau keinginan yang luhur atau keinginan yang kuat. Nah, Pancakarsa ini ada Karsa Bogor Cerdas. Jadi tekad mencerdaskan masyarakat Bogor yang disebut dengan program Bogor Cerdas. Tekad untuk mensehatkan Bogor yang disebut dengan Bogor Sehat. Tekad untuk memajukan Bogor yang disebut dengan Karsa Bogor Maju. Tekad untuk membangun Bogor yang disebut dengan Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban yang disebut dengan Karsa Bogor Berkeadaban. Nah, tentunya ini ada dasar-dasarnya. Pertama, kaitan dengan Karsa Bogor Cerdas. Ini bagaimana fokus pemerintah daerah terhadap 3 program prioritas, 3 hal penting. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan melalui 3 hal. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Yang kedua adalah kemudahan akses untuk peserta didik, termasuk juga menerbitkan kartu bodas dan pemberian 1.200 beasiswa Pancakarsa. Juga untuk mahasiswa tentunya saya kira yang paling penting adalah dengan 3 kategori. Pertama, prestasi akademik IPK 3,5 silakan boleh. Yang kedua adalah prestasi tingkat kabupaten, dan ketiga adalah penghafal Al-Quran minimal 5 juz. Ini juga boleh mendapatkan beasiswa Pancakarsa. Dan terakhir adalah peningkatan sumber daya tenaga atau peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya. Jadi bukan hanya pendidiknya berkualitas, tapi juga kesejahteraannya juga diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jadi kaitan juga dengan Bogor Cerdas, termasuk juga bagaimana budaya literasi. Nah, teman-teman muda kita ini pentingnya bagaimana mendukung literasi. Itu kaitan dengan Bogor Cerdas. Di Bogor Sehat, bagaimana kita juga fokus terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana peran daripada pemuda? Jadi kalau pemerintah daerah memberikan pelayanan,
dengan menerbitkan 700.000 kartu Bogor Sehat, termasuk membangun rumah sakit dan juga peningkatan layanan kesehatan di 27 rumah sakit, 4 diantaranya RSUD. Nah, masyarakat ataupun peran kita pemuda bagaimana? Yaitu dengan mengedukasi masyarakat, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, berpola hidup sehat, tidak merokok walaupun merokok di tempat yang memang bukan kawasan tanpa rokok gitu ya. Jadi itu juga saya kira penting. Di Karsa Bogor Maju juga ada kaitan dengan optimalisasi teknologi termasuk juga penguatan ekonomi. Nah, saya kira bagaimana pemuda-pemuda juga aktif untuk entrepreneur, termasuk juga mendukung produk-produk UMKM kita juga supaya memang cinta produk lokal ini kaitan Bogor Maju. Dan di Karsa Bogor Membangun kita kan sedang fokus bagaimana menyelesaikan 81 titik kemacetan. Kita juga sedang fokus bagaimana membangun desa melalui tagline Desa Membangun di 416 desa, termasuk juga menata ibu kota. Kalau dulu kan ibu kota kita kumuh, sekarang sudah jadi agak indah gitu ya, enak dilihat ya Mbak Mila gitu. Mungkin Kang Henry sudah beda ya, sekarang sudah agak beda. Nah itu di Bogor Membangun, bagaimana peran generasi muda? Tentunya merawat pembangunan dan mengedukasi masyarakat bahwa pembangunan itu untuk dijaga gitu. Dan memberikan masukan juga kepada pemerintah mana program yang memang harus dibangun atau mana kawasan juga yang harus dibangun, mana yang tidak. Dan terakhir kaitan dengan Bogor berkeadaban, jadi masih banyak juga di Kabupaten Bogor ini masalah sosial, diantaranya tawuran pelajar. Di akhir-akhir ini ada 2 orang juga yang memang terenggut jiwanya karena tawuran. Saya kira penting kita edukasi teman-teman anak-anak SMA SMP kita supaya tidak tawuran, gitu ya Mas Edi. Nah, kira-kira menurut Gus nih seperti apa sih pentingnya pemuda dalam membangun Kabupaten Bogor? Saya minum dulu ya. Oh iya. Boleh. Ya, tentunya sangat diharapkan. Jadi kalau melihat populasi dunia hari ini kan 7,7 miliar penduduk dunia, 270 juta penduduk Indonesia, 58 juta penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan 5,42 juta di antara 7,7 juta itu adanya di Kabupaten Bogor. Coba kita lihat berapa sih Gen Z-nya usia 8 sampai dengan 23 tahun. Ternyata populasi itu hampir mencapai 27,9%. Kemudian berapa jumlah penduduk milenialnya? Ternyata juga sama 28%. Jadi hanya selisih 0,001 gitu persentase antara masyarakat atau penduduk Kabupaten Bogor 5,42 juta itu yang milenial dan juga Gen Z-nya. Ini tentunya sangat betul-betul kan kita akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Bagaimana langkah kita? Yang paling pertama adalah siapkan diri untuk bekal yang lebih. Karena apa? Kompetitif kita atau daya saing kita nanti bukan lagi dengan orang kita di Kabupaten Bogor gitu. Tapi kita sekarang ini sudah borderless, tidak ada lagi batas negara. Jadi nanti Mas Henry, Mbak Bella itu persaingannya bukan lagi dengan orang Cianjur, tapi sudah dengan 230 negara yang ada di dunia ini akan bersaing gitu. Sehingga memang peningkatan kualitas, penguasaan teknologi, penguasaan bahasa, termasuk inovasi itu sangat diharuskan dan sangat diwajibkan untuk kita kuasai. Gitu ya Mas Henry ya. Jelas, mendengarkan penjelasan dari Gus Udin makin semangat kita ya jadi mungkin selalu bisa bermanfaat juga. Nah, menurut Gus Udin ini apa saja pencapaian Pancakarsa dalam 3 tahun terakhir ini? Ya, pertama kebetulan saya juga tadi pagi dengan Bu Mei dan teman-teman sedang fokus gitu. Jadi kalau berbicara Pancakarsa hari ini capaiannya apa saja? Tentunya mungkin ada beberapa indikator-indikator ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan itu kan ada indikator-indikator. Jadi kalau kita berbicara bagaimana sih capaian Bogor Cerdas, tadi itu kita fokus kepada peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai program termasuk juga budaya-budaya literasi kita yang harus dikuatkan, termasuk program Pancakarsa. Nah, ternyata IPM kita meningkat sekarang, yang tadinya 7,40 sekarang sudah meningkat juga di angka 7,63. Itu juga saya kira capaian yang sangat luar biasa tentunya jika dilihat daripada indikator. Yang lain adalah rata-rata sekolah kita juga sudah meningkat di 8,31 gitu. Yang tadinya memang
ada peningkatan yang walaupun tidak besar tapi lumayan lah ada peningkatan. Di Karsa Bogor Sehat tentunya kalau kita berbicara bagaimana penanganan masalah pandemi, saya kira kita bisa melihat hasil penanganannya, termasuk juga angka stunting kita juga yang memang kalau dihitung di Kabupaten Bogor angkanya sudah di angka 12 sekian persen, jadi 12,60 sekian persen. Sementara batas ambang daripada provinsi itu di angka 14, jadi kita trennya memang sudah lumayan baik gitu di level kesehatan. Kemudian di level Bogor Maju seperti apa, tentunya angka kemiskinan kita karena tadi dampak pandemi, kemudian juga tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga PDRB kita sudah ada peningkatan gitu dalam kondisi memang pasca pandemi ini. Jadi kalau kita melihat relaksasi yang diberikan tentunya ini juga capaian, termasuk juga menurunnya angka pengangguran. Tadi pengangguran kita di angka 14,29%, sekarang sudah menurun di angka 12,22%. Saya kira itu juga capaian-capaian yang dalam Pancakarsa tentunya, gitu ya. Nah, saya tahu kan tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Gus, ada 5 karsa kan ya tadi ya. Ya. Nah, kan itu juga tidak terlepas dari peran muda-mudi juga ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana sih cara merealisasikan? Ya, jadi sejak awal Bupati itu Bu Ade Yasin, ketika beliau terpilih menjadi seorang bupati, beliau mengajak kami dan menginstruksikan kepada kita untuk bersama-sama roadshow ke kampus-kampus, bertemu dengan para akademisi, termasuk juga diskusi dengan mahasiswa untuk diberikan kritis terhadap atau mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif untuk program-programnya. Nah, itu dibedah dari awal. Kemudian saat di awal juga kami ditugaskan untuk mengumpulkan semua teman-teman yang memang komunitas-komunitas baik lingkungan, pendidikan dan juga berbagai komunitas untuk sama-sama memberikan masukan terhadap bupati. Nah, saat itu kami juga kebetulan diberikan tugas untuk mendengar masukan-masukan itu. Nah, saya kira kalau dihitung Pancakarsa tidak lepas juga dari peran pemuda, karena saat awal kita menentukan kebijakan dan program atau program yang jadi kebijakan kepala daerah dan RPJMD 2018-2023 tidak bisa lepas dari peran teman-teman pemuda yang kebetulan dititipkanlah peran itu kepada bupati dan wakil bupati, lalu kami sebagai tim percepatan mengawal kaitan dengan rumusan-rumusan kebijakan itu. Nah, ada pun salah satunya tadi kan kita juga udah dengar ya, salah satunya ada Bogor Cerdas tuh. Ya. Bagaimana sih pemenuhan pendidikan pada program Bogor Cerdas tersebut? Ya, kalau dihitung pemenuhan pendidikan, saya kira hari ini pendidikan di kita ini kan banyak ya kalau dihitung. Jadi berapa sih jumlah pendidik di kita nih? Kalau dihitung peserta didik dari jumlah 5,42 juta itu, ternyata peserta didik yang hanya SD SMP saja sekitar 1,2 juta. Setaranya itu ya, dari mulai PAUD kemudian besar gitu. Tentunya memang ini PR yang sangat besar gitu, dengan luas wilayah 2.966,8 km persegi. Jadi Kabupaten Bogor itu kan ujung baratnya di Parung Panjang Tejo, ujung timurnya itu ada di Tanjung Sari, Sukamakmur dan Cariu. Itu paling timur gitu. Nah, sehingga memang jumlah penduduknya besar, luas wilayah juga begitu besar. Nah, kaitan dengan pendidikan ini memang kita fokus kepada peningkatan sumber daya manusia, termasuk tidak ada dikotomi antara sekolah agama dan sekolah yang memang umum, supaya jangan sampai nanti yang sekolahnya di madrasah misalkan dia merasa ada dikotomi, ada pemisahan gitu ya gitu. Sementara pemerintah daerah hari ini fokus bahwa pemerataan pendidikan termasuk juga yang ada di pondok pesantren, mendorong juga kebijakan Kementerian Agama kaitan pemberdayaan pondok pesantren. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Pancakarsa menghadapi gempuran di tengah pandemi ini? Ya, memang semua ya dunia ya. Jadi Mbak Bella, Teh Bella gitu, Mas Hendri. Jadi bukan hanya Kabupaten Bogor. Tadi saya bilang, jadi kasus positif angka COVID. Kenapa disebutnya pandemi bukan endemi? Karena memang 230 negara ini kan hampir terkapar oleh COVID. Jadi kita berbicara Indonesia tentunya sama. Tentunya Kabupaten Bogor juga sama. Jadi seperti apa sih menghadapi gempuran? Jadi benteng daripada Pancakarsa itu adalah satu, bagaimana kita sekarang merecovery pemulihan ekonomi. Bagaimana kita juga menekan atau mengurangi angka kemiskinan dan juga pengangguran.
termasuk juga bagaimana laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB kita juga meningkat supaya daya beli masyarakat juga itu bisa meningkat gitu Pak Bella. Wah, mendengar tadi tentang pandemi juga kami berharap bisa segera selesaikan ya, Iya. karena hal itu juga sangat berpengaruh juga ya Pak ya Iya. pada program-program kerja. Nah, apa saja sih langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk anak muda saat ini mengingat gempurnya pandemi agar dapat membentuk generasi pemimpin sekaligus ketertinggalannya? Nah pemirsa, hari ini kita akui bahwa program-program Bupati Ade Yasin seperti yang dilaksanakan Bapak Gus Udin ini tadi juga mengakomodasi kaum milenial seperti kita ini ya. Nah masih penasaran kan apa yang bakal dibincang pada selanjutnya? Tetap saksikan kita di Ngobrol Bareng bersama Gus Udin. Indahnya alam pajajaran membuatku terkagum dan
Wah, masih semangat nih ya Pak melanjutkan diskusi kita kali ini. Ngomong-ngomong, sekarang Kabupaten Bogor makin menawan ya Pak. Tugu Pancakarsa megah gitu kan, pembangunan di mana-mana. Samisade juga dirasakan sampai desa-desa dan pelosok gitu ya. Apalagi nih Pak yang akan dilakukan Pemkad pada tahun berikutnya. Ya, pertama memang tadi itu kita masih menyelesaikan kepada isu-isu strategis yang tadi saya sampaikan, sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur. Nah, tahun 2022 kita masih akan melanjutkan penataan wilayah Cibinong Raya supaya terlihat indah. Yang kedua, kita juga akan menata dan juga melanjutkan program Samisade. Jadi kan desanya dibangun, kotanya ditata. Jadi kita akan terus dilanjutkan. Itu Bupati sudah mengarahkan, memberi arahan kepada kita untuk terus juga melanjutkan pembangunan, penataan bukan hanya Cibinong nanti, tapi Cibinong Raya bergeser ke Citerep, ke Cibinong, termasuk nanti mungkin bisa tahun kedepannya bisa kita juga bergeser ke wilayah-wilayah yang lain. Itu kaitan dengan penataan Cibinong Raya ataupun program infrastruktur. Tapi yang lain tentunya melanjutkan program Karsa Bogor Cerdas, Sehat, kemudian bagaimana Karsa Bogor maju dan Bogor berkeadaban. Tentunya begitu. Sudah dijelaskan bahwa Gus Udin itu sangat sibuk dan padat gitu ya aktivitasnya. Ngomong-ngomong, di tengah kesibukan bagaimana Bapak membagi waktu antara aktivitas yang sangat padat dan keluarga tentunya? Iya, saya punya prinsip ya, mungkin dapat ilmu yang sangat bermanfaat nih dari senior-senior saya. Jadi jangan sampai saat golden age dengan anak-anak itu hilang. Nah, itu yang saya betul-betul sempatkan. Jadi biasanya ketika saya pagi itu pasti dengan keluarga. Jadi sarapan saya sempatkan juga untuk sholat subuh bersama dengan anak-anak itu supaya terbonding. Karena memang putra saya usianya baru 12 tahun nih. Yang nomor pertama, yang kedua usianya 7 tahun dan ketiga usianya 4 tahun. Jadi masih sangat itu. Jadi saya sangat betul-betul mengatur waktu itu, khususnya kalau setiap hari kerja itu di pagi hari untuk bersama-sama dengan mereka, mengecek, kadang-kadang saya cek juga PR kamu gimana gitu. Kemudian ya termasuk juga pendidikan agamanya juga saya cek betul gitu supaya tetap saya sebagai sosok orang tua juga bisa dirasakan oleh anak-anak gitu, sambil ya memang ada kesibukan-kesibukan tentunya itu adalah juga bagian tidak terpisahkan. Jadi kewajiban dengan keluarga dan kewajiban tanggung jawab amanah saya juga sebagai tim percepatan dan menghidupkan organisasi tentunya harus sejalan, harus balance gitu. Termasuk membagi waktu gitu, bagaimana di hari kadang-kadang libur atau ketika saat libur kadang-kadang kita kan diundang gitu kan, harus mengisi acara ya. Bukan terpaksa, saya menyempatkan untuk ikut sertakan mereka gitu. Jadi tetap saya bisa bersama-sama dengan anak-anak itu. Wah, dengar kesibukannya tadi memang Gus ini termasuk yang sibuk juga ya. Tentu mendengar kehangatan keluarganya juga wah gitu ya. Tapi mendengar penjelasan barusan dari Gus Udin, ternyata Gus Udin itu merupakan seorang yang family man gitu ya. Bapak yang wah didambakan juga ya. Nah, kira-kira mendengar cerita tadi pernah nggak Gus dikomplain sama istri gitu pulangnya malu? Ada. Biasanya istri sih enggak ya. Kalau iya. istri saya kebetulan sejak awal menikah itu saya sudah menyampaikan bahwa kebetulan sejak kuliah saya sudah aktif di organisasi. Jadi sejak SD saya ikut pramuka, SMP saya juga aktif di OSIS gitu, di organisasi, SMA juga sama, ketika di pesantren dan di kampus juga sama. Saya sampaikan bahwa saya ini waktunya bukan hanya berkeluarga gitu, tapi mungkin ada sisi lain yang memang harus saya juga mengatur porsi waktu itu tanpa mengurangi untuk keluarga dan istri tentunya. Nah, kebetulan istri sudah ketemu tuh, walaupun biasalah ya kalau namanya orang menikah ketemunya itu kan pasti berbeda. Saya ketemu waktu kesamaan dengan istri itu di 3 tahun gitu. Jadi menyamakan saya begini, istri mengerti gitu. Saya melakukan ini, istri melakukan ini, saya juga mengerti. Itu ketemunya 3 tahun karena ada masa transisi. Nanti mungkin Mas Henry, Mbak Bella akan terasa nih. Kalau saya 3 tahun Mbak gitu. Nah sekarang alhamdulillah istri setelah 3 tahun memang ini betul gitu terasa gitu, ketika memang beliau juga sudah ya bukan mengikhlaskan, saling memahami, kemudian saling mengerti. Kemudian bagaimana dengan putra dan anak-anak saya? Ya memang
mereka kadang-kadang di tengah-tengah kita sedang melakukan aktivitas sering telepon, termasuk video call gitu. Jadi sekarang yang nelpon itu bukan istri, tapi anak. Jadi anak saya yang telepon, ayah di mana? Ayah lagi apa? Nah, saya kadang-kadang ketika waktu di sela-sela kesibukan disempatkan untuk juga video call dengan anak gitu. Baik Pak, menurut Bapak definisi sukses itu apa sih Pak gitu? Definisi sukses itu menurut saya begini, tidak ada takaran seseorang itu sukses. Yang ada adalah bagaimana dia sampai pada titik di mana orang tidak sampai di situ lalu orang memberikan definisi itu sukses. Seperti saya hari ini mungkin berjalan, anggap dari 100 km saya sudah berjalan kilometer yang ke-12. Mungkin kawan saya yang baru mencapai kilometer 2, 3, 4 kilometer, dia mengatakan Gus Saifuddin, Gus Udin itu sudah sukses, padahal tidak. Kita sedang berjalan, menjalani proses-proses yang lain. Tapi bagi saya adalah kesuksesan itu yang paling terpenting adalah bagaimana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Itu yang paling penting betulnya. Jadi sukses itu bukan apa yang kita dapatkan dan kita raih. Sukses itu adalah bagaimana kebermanfaatan kita dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita dirasakan oleh orang lain. Ketiadaan kita ditangisi oleh orang lain. Dan yang paling penting prinsip hidup saya adalah biarlah amal dan karyamu yang bicara kepada orang lain. Wah, mendengar penjelasannya Gus Udin tadi, tentu kita perlu dan harus menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi ya Gus. Nah terakhir nih Gus, apa yang ingin disampaikan kepada anak muda Kabupaten Bogor untuk bersama membangun Kabupaten Bogor ke arah yang lebih baik dengan semangat manja karsa? Ya. Setiap kita, jadi 28% Kabupaten Bogor yang tadi Gen Z dan 27,9 milenial itu tentunya, dan kita seluruh komponen dan elemen masyarakat Bogor memiliki andil yang sangat besar untuk membangun Bogor ini. Karena apa? Pembangunan di Kabupaten Bogor tidak bisa terlepaskan dari bahu-membahu, dari kebersamaan, dari gotong royong. Itu tidak bisa dilepaskan. Karena sedikit pun apa yang kita lakukan tentunya berdampak besar terhadap daerah Kabupaten Bogor. Hal kecil misalkan, bagaimana kita membuang sampah. Jadi ternyata ada 2.800 ton sampah itu di Kabupaten Bogor. Nah kalau kita berbicara, aku buang sampah mungkin 1, mungkin 2. Padahal dampaknya itu terhadap penyakit yang ada Kabupaten Bogor untuk masyarakat Bogor akan berdampak. Sehingga memang hal kecil pun sangat berdampak terhadap Kabupaten Bogor. Nah, terima kasih Gus Udin telah bersama kami di tengah-tengah kesibukan Gus Udin, dan semoga ini menjadi ilmu baru juga ya buat kaula muda dan juga sobat nobar di rumah nih. Tentunya semoga Gus Udin semakin sukses. Amin. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya di sini. Amin. Semoga Gus Udin sehat selalu ya Bapak. Semangat Pancakarsa merupakan 5 tekad Bupati Bogor Ade Yasin dan juga Wakil Bupati yaitu Iwan Setiawan dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018 sampai dengan 2023 dalam mewujudkan Karsa, yaitu Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, Bogor membangun, Bogor Karsa, Bogor keberadaban. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Bogor, Kabupaten Bogor menjadi ke arah yang lebih baik. Dengan saya Hendra Villa Dan saya Nisa Bella bersama narasumber kita. Sampai jumpa dan salam Pancakarsa. Pancakarsa. It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way, empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight
above. Ini semoga sukses banget, keren banget sih kelompok dari TC4. Moment I kiss you, fascination turned to love.